Wow! Mental super baja, Shin Tae-yong instruksikan pemain lupakan hasil di Bahrain dan fokus melawan Cina. Shin Tae-yong, nanti kita balas di GBK. Mengejutkan, timnas Cina diduga ancam Indonesia agar tidak menang melawan mereka. Media Cina, kalau mereka menang, kita tagih hutangnya. Cerita supporter Vietnam, yang pernah tahan imbang Jepang 1-1 tanpa pemain diaspora, supporter Vietnam, kalau Indonesia sampai dihajar Jepang, terbukti siapa yang terbaik. Hasil imbang melawan Bahrain kemarin, nampaknya sudah terkubur dalam hati Shin Tae-yong dan para anak asuhnya. Meskipun secara emosional dan fakta, tentu sampai saat ini kita masih saja merasakan nyesek yang sangat dalam, karena gol Bahrain yang harusnya sudah habis waktu, malah disahkan oleh wasit botak Ahmed Al-Kaf. Bahkan selepas laga itu, tentu para pemain belum bisa melepas rasa kekesalan bercampur dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Bagaimana jadinya? Kemenangan yang sudah di depan mata malah dirampok oleh wasit botak sialan. Namun di hari yang sama, para pemain dan staf pelatih memang langsung bertolak ke Qingdao, Cina, guna melakoni satu laga tandang lagi di bulan ini. Shin Tae-yong sendiri meminta agar anak asuhnya segera lekas melupakan kekesalan melawan Bahrain kemarin, dan langsung fokus ke Cina sekarang. Karena menurutnya tidak ada gunanya berlarut-larut dalam kesedihan, karena laga melawan Cina juga sangat penting saat ini. Shin Tae-yong menjelaskan, agar kembali konsentrasi menghadapi Cina hari Selasa ini, karena jika berhasil menang di sana, tentu asa lolos dari round 3 langsung masih terbuka lebar. Kami semua merasakan kekecewaan yang sama dengan pertandingan malam itu. Kami ingin cepat melupakannya dan fokus ke pertandingan melawan Cina hari Selasa. Beberapa pemain sudah melupakan hal itu, dan kami harus mencari hasil terbaik saat melawan Cina, ucap Shin Tae-yong. Tentu kita semua kecewa luar biasa, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk merubah hasil. Kita hanya lakukan protes, dan kami tidak berharap jauh bagaimana nanti AFC atau FIFA mengusut hal itu, tutup ST. Ya emang bener sih kata Coach ST, ngapain terus-menerus larut dalam kesedihan dan kekecewaan kemarin, yang ada nanti para pemain tidak fokus melawan Cina dan malah berakibat fatal. Yok mari guys kita lupakan aja kekecewaan itu dan fokus kawal timnas melawan Cina hari Selasa. Ya walaupun sebenarnya gak bakal bisa lupa sih dengan ulah si botak Ahmed Al-Kaf. Cuman ya udahlah coba fokus aja ke depan. Mengejutkan, timnas Cina diduga ancam Indonesia agar tidak menang melawan mereka. Media Cina, kalau mereka menang, kita tagih hutangnya. Kekalahan 3 kali beruntun timnas Cina, nampaknya sangat dikecam oleh suporternya sendiri. Bagaimana tidak, dari 3 kekalahan itu, nyaris membuat peluang Cina untuk lolos ke Piala Dunia hampir selesai. Walaupun masih ada 7 pertandingan lagi ke depannya. Namun jika kembali kalah lawan Indonesia, Cina bisa saja terkurung di posisi buncit akhir klasmen. Seperti yang kita tahu, di laga perdana Cina tandang ke Jepang bulan lalu, mereka harus terima skor telak 7-0 dari Samurai Blue di Tokyo. Belum lagi mereka harus kalah memalukan 1-2 dari Arab Saudi di hadapan pendukung sendiri. Padahal saat itu Arab Saudi bermain hanya dengan 10 pemain. Namun mereka gagal menang atau mencuri 1 poin. Di laga hari Kamis lalu, timnas Cina harus bertandang ke negeri kanguru Australia, dan lagi-lagi mereka harus kalah meyakinkan 3-1 dari anak asuh Tony Popovich. Nah, di laga melawan Indonesia ini nampaknya adalah kesempatan dan nyawa terakhir dari sang pelatih Branko Ivanovic menahkodai tim Dragon. Pasalnya, dari kekalahan di pantai kedua lawan Arab Saudi kemarin, sebenarnya sudah banyak supporter Cina yang menyuruhnya mundur. Namun sepertinya dia mau mundur di laga melawan Indonesia nanti, dan akan jadi korban Shin Tae-yong selanjutnya. Yang menarik, salah satu media Cina malah memberikan ulasan tentang timnas Indonesia dan negara kita tercinta saat ini. Menurut mereka, hutang Indonesia kepada Cina sangatlah banyak, jadi mereka meminta timnas Indonesia agar mengalah di laga yang berlangsung di Stadion Qingdao itu nanti. Dalam ulasan mereka menyebutkan, kalau Indonesia harus bisa kerjasama dengan Cina dengan memberikan mereka kemenangan. Karena kalau tidak maka Cina akan menagih hutangnya kepada pemerintahan Indonesia.
Kekuatan timnas Indonesia adalah kekuatan baru saat ini di kawasan Asia. Tidak ada yang berani memandang mereka sebelah mata. Arab Saudi, Australia dan Bahrain, ketiga tim itu tidak ada yang bisa membuat mereka mengalami kekalahan, tulis media Cina tersebut. Mereka punya pemain yang berada di top liga dunia. Cina harus bisa mengantisipasi itu dengan bijak. Kita sarankan kepada pelatih untuk segera mempersiapkan kopernya jika kalah, atau melobi Indonesia dengan mengalah, tulis mereka lagi. Indonesia tercatat banyak hutang luar negeri kepada Cina. Jika hal itu bisa jadi ancaman, tentu mereka pasti bisa mengalah. Tapi sayangnya ini adalah olahraga, dan bukan politik, lanjut mereka. Cerita supporter Vietnam, yang pernah tahan imbang Jepang 1-1 tanpa pemain diaspora, supporter Vietnam, kalau Indonesia sampai dihajar Jepang, terbukti siapa yang terbaik. Lagi-lagi supporter Vietnam nampaknya sangat tidak terima, dengan posisi timnas Indonesia yang saat ini berada di atas mereka. Bahkan mereka kembali mengungkit cerita beberapa tahun lalu, saat tim mereka berada di kualifikasi Piala Dunia 2022 round 3. Saat itu, timnas Vietnam memang berhasil menahan Jepang di kandang Jepang sendiri dengan skor 1-1. Bahkan pasukan Nguyen unggul lebih dahulu di menit ke-19, sebelum akhirnya disamakan oleh pasukan Samurai Blue. Hasil itu membuat Vietnam menjadi juru kunci grup B saat itu, dengan hanya mengoleksi 4 poin. Namun para supporter Vietnam kembali mengungkit hal itu untuk mengingatkan kepada Indonesia, kalau dulu mereka juga hebat. Bahkan menurut mereka, saat timnas Vietnam tidak dihuni oleh pemain keturunan sama sekali, dan kebanyakan pemain adalah pemain dari Liga Vietnam sendiri. Hal itu menurut mereka sangat menarik, karena Indonesia saat ini untuk bisa lolos ke round 3, harus punya hampir 16 pemain keturunan atau diaspora untuk bisa bersaing. Mereka juga menyindir timnas Indonesia nanti. Jika saja Indonesia kalah telak di kandang sendiri lawan Jepang bulan depan, maka menurut mereka Vietnam masih jauh lebih baik dari Indonesia. Kami pernah menahan Jepang di kandang mereka dengan skor 1-1 beberapa waktu lalu. Itu adalah babak kualifikasi Piala Dunia, tanpa pemain keturunan dan hanya mengandalkan liga domestik, tulis akun Nguyen Cat Hai. Kita harus menunggu bagaimana bulan depan mereka saat bertemu Jepang di Jakarta. Jika mereka kalah dengan skor telak, tentu Vietnam masih yang terbaik, tulis akun Flip Huang Mai. Wah, sombong juga ini ya supporter Vietnam. Kalau gue sih optimis Indonesia bisa nahan Jepang bulan depan, ya minimal imbang lah biar jaga asa tetap lolos.